Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength. Shalom, saudara-saudara yang kasih, selamat sore. Dalam Yesaya pasal 9 dituliskan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, di dalam ayat-ayat ini Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias, Yesus, sebagai kelahiran seorang putra dan datangnya seorang raja yang akan memerintah kekal selama-lamanya. Saudara, nubuat ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama bicara tentang seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra sudah diberikan bagi kita. Yesus lahir sebagai manusia untuk menghapus dosa umatnya. Saudara, iblis tidak paham bahwa nubuat ini terdiri dari dua bagian. Iblis tahu Yesus dilahirkan sebagai manusia dan Yesus itu Mesias, karena itu dia akan memerintah. Pikiran iblis, kelahiran Tuhan Yesus itu langsung dia mengambil alih pemerintahan, sebagaimana pemikiran orang Yahudi di masa lalu. Karena itu iblis berusaha membunuh sang putra. Tapi Tuhan tahu pikiran iblis. Iblis tidak tahu pikiran Tuhan. Ya, Allah itu maha tahu, iblis tidak maha tahu. Maka Allah memakai rencana iblis untuk mencapai tujuannya, yaitu seorang putra telah dilahirkan. Tapi ada bagian kedua dari nubuat ini yang iblis tidak tahu, bahwa seorang putra ini dilahirkan, dia akan mati disalib, dan bagi iblis sudah selesai, gagal. Tapi tidak, saudara, karena seorang putra yang dilahirkan itu memang mati disalib untuk mengalahkan iblis. Lalu dia bangkit, dia naik ke surga. Kita memperingati Natal, kita memperingati seorang anak yang telah dilahirkan, putra yang diberikan bagi kita ini. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memandang ke depan pada penggenapan bagian kedua dari nubuat Yesaya ini, yaitu lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, anak yang sudah dilahirkan, kita peringati hari Natal, kita peringati anak ini disalibkan, kita peringati kebangkitannya, kita peringati kenaikannya ke surga. Dan sekarang kita pada periode menantikan anak ini datang untuk menjadi raja, untuk mengambil alih pemerintahan atas dunia ini. Bahkan, saudara-saudara, menjadikannya satu pemerintahan yang penuh dengan keadilan, menjadikannya satu pemerintahan yang penuh dengan damai sejahtera, menjadikannya satu kerajaan yang penuh dengan kemuliaan Allah yang kokoh. Saudara-saudara, karena itu di dalam memperingati Natal, memperingati kelahiran sang anak, kita juga harus memandang ke depan, menantikan datangnya sang raja. Dan nasihat sang raja sebelum dia disalibkan, dia bilang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, yaitu pada waktu dia datang sebagai raja yang mulia. Saudara-saudara, mari pada Natal ini kita kembali memikirkan, merenungkan, membulatkan hati untuk menantikan kedatangan sang raja. Kita peringati dulu sebagai kelahiran sang anak. Sekarang kita menantikan kedatangan sang raja. Pada waktu dia datang pertama kali, dia lahir sebagai seorang anak, bayi yang lemah,
Orang tidak mau menerima dia, orang menghina dia, bahkan orang menyepelekan dia, bahkan orang kemudian membunuh dia. Tapi pada waktu dia datang yang kedua kalinya, dia datang sebagai sang raja. Semua mata akan memandang dia, semua mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Semua lutut akan bertelut dan menyembah Yesus, sang raja. Saudara, mari saya undang sekali lagi saudara, tunggu kedatangan Tuhan. Saudara, Alkitab ini diakhiri dengan satu doa. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kedatangan sang raja. Hari depan yang penuh kemuliaan menantikan saudara dan saya selama kita tekun dalam iman dan menanti-nantikan kedatangan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan sejak ini. Amin.